Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Harina Nurul Utami. Saya dari Universitas Mega Buana Palopo dengan jurusan Ilmu Hukum. Kali ini saya akan membahas tentang adat dan budaya Makassar dengan mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar yang dibimbing oleh Ibu Sriyanti S. Anin, Mesi. Mari kita mulai pembahasan tentang adat dan budaya Makassar. Makassar adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia, yang memiliki sejarah panjang sebagai pusat perdagangan rempah-rempah, kekayaan budaya yang beragam, pantai dan pesisir yang indah, kuliner khas yang lezat, tempat bersejarah menarik, pusat perdagangan yang ramai, serta kearifan lokal masyarakat yang menguatkan nilai-nilai gotong royong, kejujuran, dan rasa saling menghormati. Sejarah singkat Makassar. Makassar memiliki sejarah perdagangan rempah-rempah yang kaya sejak abad ke-14, di mana kota ini menjadi pusat perdagangan cengkih dan lada yang vital. Pada masa lampau, Makassar juga merupakan ibu kota kerajaan Gorontalo yang kuat dan berpengaruh di Sulawesi Selatan. Selama berabad-abad, Makassar menjadi pusat perdagangan yang strategis di jalur rempah internasional, menjadikannya kota yang makmur dan berpengaruh dalam hubungan perdagangan dengan bangsa-bangsa lain. Pada masa kolonial, Makassar menjadi pusat perdagangan penting di bawah kekuasaan Belanda. Seiring berjalannya waktu, Makassar tetap mempertahankan warisan sejarahnya sebagai pusat perdagangan yang berkembang pesat dan penting di kawasan Indonesia Timur. Kekayaan sejarah dan budaya kota ini terus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Makassar sebagai bagian integral dari identitas dan warisan budaya daerah. Dengan sejarahnya yang kaya dan peran penting dalam perdagangan rempah-rempah, Makassar tetap menjadi destinasi yang menarik bagi wisatawan yang ingin menjelajahi kekayaan sejarah dan budaya Indonesia. Adat istiadat Makassar. Adat istiadat Makassar merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Makassar. Ada beberapa hal penjelasan mengenai adat istiadat Makassar, yaitu: pertama, upacara adat. Masyarakat Makassar memiliki beragam upacara adat yang dilaksanakan dalam berbagai kesempatan penting seperti upacara pernikahan, upacara kematian, dan upacara adat lainnya. Upacara ini dipenuhi dengan simbol-simbol tradisional dan tata cara yang khas. Kedua, tata krama. Tata krama atau etika sosial sangat dijunjung tinggi dalam masyarakat Makassar. Masyarakat diajarkan untuk selalu menjaga sikap sopan santun, menghormati orang tua dan sesama, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan. Ketiga, tradisi pernikahan. Pernikahan di Makassar diwarnai dengan berbagai tradisi dan adat istiadat yang khas, mulai dari prosesi, lamaran, pertunangan, hingga acara pernikahan yang meriah. Semua dilakukan dengan memperhatikan adat dan tradisi yang telah turun-temurun. Keempat, pakaian adat. Pakaian adat Makassar memiliki keunikan tersendiri dan sering dipakai dalam acara-acara tertentu. Contohnya, pakaian adat baju bodo untuk perempuan dan baju bodo atau baju bodo pria untuk laki-laki. Setiap pakaian adat memiliki makna dan simbol tertentu. Kelima, musik dan tarian. Musik dan tarian tradisional juga merupakan bagian penting dari adat istiadat Makassar. Tarian-tarian seperti bagelu, cakalelu, dan tari topeng menjadi ekspresi seni yang menggambarkan keindahan budaya dan kekayaan tradisi masyarakat Makassar. Dan keenam, adat istiadat dalam keseharian. Selain acara-acara adat tertentu, nilai-nilai adat istiadat Makassar juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, mulai dari cara berbicara, bersikap, hingga berinteraksi dengan sesama. Semuanya dipengaruhi oleh adat istiadat yang telah turun-temurun.
Adat istiadat Makassar tidak hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai identitas yang memperkuat kebersamaan dan kekompakan masyarakat Makassar. Dengan menjaga dan melestarikan adat istiadat ini, masyarakat Makassar dapat mempertahankan kekayaan budaya dan nilai-nilai luhur yang dimiliki. Pakaian adat Makassar. Pakaian adat Makassar memiliki keunikan tersendiri dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Makassar. Ada beberapa hal mengenai pakaian adat Makassar, yaitu: pertama, baju bodo. Baju bodo adalah pakaian adat tradisional Makassar untuk perempuan. Baju bodo terdiri dari atasan yang longgar dengan lengan panjang dan rok panjang yang lebar. Biasanya, baju bodo dikenakan dalam acara-acara resmi atau upacara adat. Kedua, baju bodo pria. Baju bodo pria adalah pakaian adat tradisional Makassar untuk laki-laki. Baju bodo pria terdiri dari kemeja panjang dengan warna yang serasi dengan sarung atau celana panjang. Pakaian ini sering dipadukan dengan ikat pinggang dan kerudung khas Makassar. Ketiga, ikat pinggang. Ikat pinggang tradisional Makassar sering dipakai oleh laki-laki sebagai pelengkap pakaian adat. Ikat pinggang ini biasanya terbuat dari bahan kain tenun yang indah dan dihiasi dengan motif tradisional khas Makassar. Keempat, kerudung. Kerudung atau selendang khas Makassar juga sering dipakai oleh perempuan sebagai aksesoris untuk melengkapi pakaian adat. Kerudung ini memiliki motif yang indah dan sering dipadukan dengan warna pakaian adat yang dikenakan. Kelima, aksesoris. Selain pakaian utama, aksesoris seperti kalung, gelang, anting-anting, dan hiasan kepala juga sering dipakai untuk menambah kesan anggun dan elegan dalam berbusana adat Makassar. Pakaian adat Makassar tidak hanya menjadi simbol identitas budaya, tetapi juga mencerminkan keindahan dan kekayaan seni tradisional masyarakat Makassar. Setiap detail dalam pakaian adat ini memiliki makna dan nilai budaya yang dalam, serta menjadi bagian penting dalam memperkuat warisan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan. Tarian tradisional Makassar. Tarian tradisional Makassar merupakan bagian yang penting dalam warisan budaya dan seni tradisional masyarakat Makassar. Ada beberapa hal penjelasan mengenai tarian tradisional Makassar, yaitu: pertama, Pagelu. Pagelu adalah salah satu tarian tradisional Makassar yang penuh dengan gerakan dinamis dan ekspresif. Tarian ini biasanya dilakukan oleh sekelompok penari yang bergerak dengan lincah dan penuh semangat. Pagelu sering dipentaskan dalam berbagai acara adat dan kebudayaan. Kedua, Cakalele. Cakalele adalah tarian perang tradisional Makassar yang menampilkan keberanian dan semangat juang. Tarian ini biasanya dilakukan dengan gerakan-gerakan yang menggambarkan aksi perang dan keberanian para pejuang. Musik pengiring yang kuat dan penuh semangat menambah kesan dramatis dari tarian ini. Ketiga, Tari Topeng. Tari Topeng adalah tarian tradisional Makassar yang melibatkan penggunaan topeng sebagai bagian dari kostum penari. Tarian ini sering menggambarkan cerita-cerita tradisional atau mitos yang diwariskan dari generasi ke generasi. Gerakan-gerakan dalam tari topeng sangat ekspresif dan mengandung makna mendalam. Keempat, tarian Lariangi. Tarian Lariangi adalah tarian tradisional Makassar yang menggambarkan keindahan gerakan dan keanggunan para penari. Tarian ini sering dilakukan dalam rangkaian acara perayaan atau upacara adat sebagai bentuk penghormatan dan kegembiraan. Kelima, musik pengiring. Tarian tradisional Makassar selalu diiringi oleh musik tradisional yang khas, seperti alat musik tradisional Sulawesi Selatan seperti gendang, gong, dan seruling. Musik pengiring ini memberikan ritme dan suasana yang mendukung ekspresi gerakan penari. Tarian tradisional Makassar bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya, serta memperkenalkan kekayaan seni tradisional masyarakat Makassar kepada generasi muda. Dengan mempertahankan tarian tradisional ini, masyarakat Makassar dapat terus merayakan warisan budaya yang berharga.
Masakan khas Makassar. Masakan khas Makassar merupakan bagian yang penting dalam kekayaan kuliner Indonesia. Ada beberapa hal penjelasan mengenai masakan khas Makassar, yaitu: pertama, Soto Makassar. Soto Makassar adalah salah satu masakan khas Makassar yang terkenal. Soto adalah sup daging sapi yang dimasak dalam waktu yang lama dengan bumbu rempah-rempah khas Makassar. Biasanya disajikan dengan ketupat atau buras. Kedua, konro. Konro merupakan iga sapi yang dimasak dengan bumbu kacang dan rempah-rempah yang kaya. Masakan ini memiliki cita rasa gurih dan pedas yang khas. Konro biasanya disajikan dengan nasi putih dan acar. Ketiga, palu basah. Palu basah adalah masakan berupa sup daging sapi yang dimasak dengan santan dan rempah-rempah. Palu basah biasanya disajikan dengan ketupat dan bawang goreng sebagai taburan. Rasanya yang gurih dan lezat membuatnya menjadi favorit banyak orang. Keempat, sop saudara. Sop saudara adalah masakan khas Makassar berupa sup daging sapi yang dimasak dengan kuah bening dan bumbu rempah yang segar. Sop ini biasanya disajikan dengan nasi putih dan sambal. Kelima, pisang epe. Pisang epe adalah camilan khas Makassar yang terbuat dari pisang yang dipipihkan dan dipanggang, kemudian diolesi dengan saus gula merah. Pisang epe memiliki tekstur lembut dan manis yang sangat nikmat. Masakan khas Makassar tidak hanya lezat, tetapi juga menggambarkan kekayaan rempah-rempah dan bumbu-bumbu tradisional yang digunakan dalam setiap hidangannya. Keunikan cita rasa dan kelezatan masakan khas Makassar menjadi daya tarik tersendiri bagi pecinta kuliner yang ingin menjelajahi keanekaragaman kuliner Indonesia. Seni dan kerajinan Makassar. Seni dan kerajinan tradisional Makassar merupakan bagian yang penting dalam warisan budaya dan kekayaan seni masyarakat Makassar. Ada beberapa hal penjelasan mengenai seni dan kerajinan Makassar, yaitu: pertama, ukiran kayu. Seni ukiran kayu merupakan salah satu kerajinan tradisional Makassar yang sangat indah. Ukiran kayu Makassar sering dihiasi dengan motif-motif tradisional yang khas seperti motif flora, fauna, atau motif geometris yang rumit. Kedua, anyaman. Anyaman adalah salah satu kerajinan tangan tradisional Makassar yang terkenal. Masyarakat Makassar terampil dalam membuat anyaman dari berbagai bahan seperti bambu, rotan, atau pandan. Hasil anyaman ini sering digunakan sebagai kerajinan dekoratif atau perabotan rumah tangga. Ketiga, tenun. Tenun tradisional Makassar juga menjadi bagian penting dari seni dan kerajinan masyarakat Makassar. Tenun kain dengan motif-motif tradisional khas Makassar sering digunakan untuk membuat pakaian adat, kain sarung, atau kain tenun lainnya. Keempat, seni lukis. Seni lukis juga berkembang di Makassar dengan gaya dan motif yang khas. Lukisan tradisional Makassar sering menggambarkan kehidupan sehari-hari, pemandangan alam, atau cerita-cerita tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kelima, kerajinan perak. Kerajinan perak juga menjadi kebanggaan masyarakat Makassar. Perhiasan dan aksesoris perak khas Makassar sering dihiasi dengan motif tradisional yang indah dan elegan. Kerajinan perak ini sering menjadi simbol keanggunan dan keindahan. Keenam, seni patung. Seni patung tradisional Makassar juga memiliki tempat yang istimewa dalam seni rupa daerah tersebut. Patung-patung tradisional Makassar sering menggambarkan tokoh-tokoh legendaris atau makhluk-makhluk mitologis dengan detail yang halus dan indah. Seni dan kerajinan tradisional Makassar tidak hanya sebagai bentuk ekspresi seni, tetapi juga sebagai warisan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan. Keindahan, keunikan, dan kekayaan seni tradisional Makassar menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Makassar yang patut untuk dipromosikan dan diapresiasi. Tempat wisata budaya Makassar. Tempat wisata budaya di Makassar menawarkan pengalaman yang memperkaya pengetahuan tentang sejarah dan kekayaan budaya daerah tersebut.
Ada beberapa hal penjelasan mengenai tempat wisata budaya di Makassar, yaitu: pertama, Benteng Rotterdam. Benteng Rotterdam adalah bekas benteng peninggalan Belanda yang kini menjadi salah satu tempat wisata budaya terkenal di Makassar. Pengunjung dapat menjelajahi bangunan bersejarah ini dan mengetahui lebih dalam tentang sejarah kolonial di kawasan tersebut. Kedua, Fort Somba Opu. Fort Somba Opu adalah kompleks benteng dan museum yang menggambarkan kejayaan kerajaan Goa Talo di masa lampau. Pengunjung dapat melihat koleksi artefak sejarah, benda-benda antik, dan belajar tentang kehidupan masyarakat Makassar pada masa lalu. Ketiga, Taman Purbakala Leang-Leang. Taman Purbakala Leang-Leang merupakan situs prasejarah yang terkenal di Makassar. Di sini, pengunjung dapat melihat gua-gua purbakala, lukisan gua kuno, serta menikmati keindahan alam sekitar yang menakjubkan. Keempat, Museum Bala Lompoa. Museum Bala Lompoa adalah museum budaya yang memamerkan berbagai artefak dan benda-benda bersejarah yang berkaitan dengan budaya Makassar. Pengunjung dapat belajar tentang tradisi, adat istiadat, dan kehidupan masyarakat Makassar melalui pameran yang disajikan. Kelima, Makam Sultan Hasanuddin. Makam Sultan Hasanuddin adalah tempat bersejarah yang menjadi tempat peristirahatan terakhir Sultan Hasanuddin, pahlawan nasional dari Makassar. Pengunjung dapat mengunjungi makam ini sebagai bentuk penghormatan dan mengenal lebih dalam tentang sejarah pahlawan daerah tersebut. Tempat-tempat wisata budaya di Makassar tidak hanya memberikan pengalaman berharga dalam menjelajahi sejarah dan kekayaan budaya daerah, tetapi juga menjadi sarana untuk memahami dan menghargai warisan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Makassar. Kearifan lokal Makassar. Kearifan lokal masyarakat Makassar mencerminkan nilai-nilai luhur dan tradisi yang dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa hal penjelasan mengenai kearifan lokal Makassar, yaitu: pertama, gotong royong. Gotong royong merupakan nilai yang sangat ditekankan dalam masyarakat Makassar. Semangat gotong royong tercermin dalam kebiasaan saling membantu antar sesama, bekerja sama dalam kegiatan bersama, dan mendukung satu sama lain dalam membangun komunitas yang kuat. Kedua, kejujuran. Kejujuran merupakan nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam kearifan lokal Makassar. Masyarakat Makassar diajarkan untuk selalu jujur dalam segala hal, baik dalam berbicara maupun bertindak. Kejujuran dianggap sebagai landasan utama dalam membangun hubungan yang baik antar individu. Ketiga, rasa saling menghormati. Rasa saling menghormati antar sesama merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kearifan lokal Makassar. Masyarakat Makassar diajarkan untuk menghargai perbedaan, menghormati orang tua, dan menjunjung tinggi nilai-nilai sopan santun dalam berinteraksi dengan orang lain. Keempat, kepedulian lingkungan. Kepedulian terhadap lingkungan juga menjadi bagian dari kearifan lokal Makassar. Masyarakat Makassar diajarkan untuk menjaga kelestarian alam, merawat lingkungan sekitar, dan berperan aktif dalam pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Kelima, ketegasan dan kedisiplinan. Ketegasan dan kedisiplinan juga merupakan nilai yang ditekankan dalam kearifan lokal Makassar. Masyarakat Makassar diajarkan untuk bertindak dengan tegas, menjaga disiplin dalam kehidupan sehari-hari, dan menghormati aturan yang berlaku. Keenam, keramahan dan sopan santun. Keramahan dan sopan santun menjadi ciri khas dalam kearifan lokal Makassar. Masyarakat Makassar dikenal sebagai orang yang ramah, hangat, dan sopan dalam berinteraksi dengan siapapun, baik sesama masyarakat lokal maupun wisatawan yang berkunjung. Kearifan lokal Makassar tidak hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai panduan hidup yang mengajarkan nilai-nilai moral yang penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Dengan mempertahankan dan menerapkan kearifan lokal ini, masyarakat Makassar dapat terus menjaga kebersamaan dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah pembahasan dari saya tentang adat dan budaya Makassar.
Mohon maaf jika ada kesalahan kata, gambar, dan lainnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow Instagram Andi Karina dan @bepalopo.official. Terima kasih.